Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Summa salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan rahmat yang telah dianugerahkan kepada kita semua, sehingga pada pagi ini alhamdulillah kok duduk kita sama randa, tagak kita sama tinggi di rumah Allah Pasaman Islamic Center. Kita mengadakan acara rutin kita, yakni pengajian atau kajian agama di lingkungan sekretariat daerah Kabupaten Pasaman. Semoga saja insya Allah bertambah ilmu pengetahuan kita tentang agama, mudah-mudahan teramalkan dan insya Allah bisa menuju keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga itu selawat dan salam kepada Rasulullah dengan lafaz Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Di yaumil qiyamah kelak insyaallah kita diizinkan oleh Allah menerima syafaat yang diberikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kita hormati Bapak Bupati Pasaman, Bapak Sekda, seluruh kepala dinas dan perangkat, Bapak Kepala Bagian dan seluruh perangkat, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Yaumil Qiyamah adalah suatu perkara yang sangat dahsyat. Saking dahsyatnya kiamat, manusia yang sedang hamil pasti keguguran. Bahkan manusia yang sedang menyusukan anak pasti lupa kepada anak yang disusukan. Kita sambung pembicaraan kita yang 3 bulan yang lalu, 4 bulan yang lalu, 3 bulan sampai bulan ini ya. Baik, berbahagia manusia pada saat itu susah untuk menengok ke kiri ke kanan, tidak sanggup menolehkan wajahnya ke kiri ke kanan. Kenapa baik berbahagia? Manusia akan menerima kitab, catatan, ijazah, apakah catatan dari sebelah kanan yang insya Allah akan menjadi penghuni surga, atau akan dihadirkan oleh Allah Ta'ala catatan dari kiri. Na'udzubillah, calon-calon penghuni neraka. Maksudnya Pak, tidak ikut calon surga ya,
dan ikut cara neraka kitab yang diberikan oleh Allah maksudnya. Manusia menara pada saat itu. Manusia fokus pada satu yang akan diterima pada saat itu. Bukan hendak nampak ayah kandung itu, tapi kita tidak bisa menghiraukan mereka. Bukan tidak nampak anak kandung kita bertemu, tapi kita saat itu belum butuh pertolongan anak kita. Kita butuh hasil pekerjaan pribadi kita. Maka yang berbahagia di saat manusia gundah saat itu, datanglah rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menaungi manusia saat itu, yang tidak ada tempat berlindung kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi orang yang dirahmati dengan lindungan Allah hanya 7. Sabahatun, hanya 7 yang dilindungi oleh Allah. Pada hari itu la zilla illa zilluh, tidak ada lindungan naungan kecuali hanya Allah yang memiliki. Hadis ini banyak didapat dengan riwayat yang banyak pula yang aku pelajari kalau tidak salah di kitab Abi Jamroh, pelajaran kami di pondok pesantren kelas 4. 7 syafaat. Siapa mereka yang mendapat naungan di saat susah itu? Siapa yang dibimbing Allah di saat susah itu dengan rahmatnya? Sia-sia orang yang tidak merasa gundah gelisah di hati itu dengan izin Allah. 7. Yang pertama, imam adilun. Kata-kata pemimpin dalam Al-Quran banyak yang berbahagia sesuai kriterianya. Maka kriteria pemimpin itu, kriteria pemimpin yang adil itu dalam Al-Quran banyak istilah disebut oleh Allah. Yang pertama al-imam, yang kita kenal untuk pemimpin sholat, dengan tujuan al-imam yang di depan adalah untuk ditiru. Jika imam itu ruku, kita harus ruku. Kalau imam itu sujud, kita harus sujud. Kalau imam itu i'tidal, kita i'tidal. Tidak boleh kita, kalau imam itu ruku, kita langsung sujud. Tidak boleh. Tapi tidak selamanya imam itu, tidak selama imam itu tidak pernah sosek atau sosek. Tetapi di saat imam itu menyalahi rukun, tegur dengan zikir kepada Allah agar dia dekat kepada Allah. Ucapannya kalau imam salah, subhanallah, laki-laki. Kalau manusia bertepuk tangan. Itu ciri khas fikihnya Pak Ibu. Kalau laki-laki nasihati dengan mendekatkan diri kepada Allah. Salah imam setelah Fatihah langsung sujud. Waladhdallin, baca ayat. Setelah ayat langsung sujud. Allahu Akbar. Tegur Pak. Subhanallah. Kalau manusia tepuk tangan, itu ciri khas manusia yang salah, apalagi itu yang tetap tepuk tangan. Baik dulu ciri khas manusia. Cuma tepukan tangannya bukan telapak dengan telapak dalam saudara, punggung dengan telapak.
Itu fikirnya apa yang berbahagia. Untuk ditiru, untuk didengarkan. Karena bacaan ayat imam yang kita iringi dengan hati dan pikiran, pahalanya sama dengan apa yang dibaca oleh imam. Dalam Al-Quran yang pertama Al-Imam. Yang kedua, Bapak Ibu, imam itu dalam Al-Quran dinamakan dengan aulia atau wali. Apa itu wali? Wali adalah penuntun pemimpin yang memancing tangan awak untuk mengajak awak kepada yang baik. Wali. Yang ketiga ada dinamakan dengan Ra'isun, juga diartikan pemimpin, bahasa Arabnya kepala. Apa itu Ra'is? Pemimpin bermusyawarah untuk menimbulkan mufakat dan mengeluarkan ide, mengambil kebijakan, setelah itu memutuskan, adalah Ra'is. 3. Yang keempat, dalam Al-Quran dinamakan dengan Amrun, tukang tunjuk. Penyuruh yang memerintah. Berapa? 4. Seterusnya ada yang dinamakan dengan Ra'in. Ada sultan dalam Al-Quran. Sultan juga pemimpin. Dia sangat dekat dengan Al-Hakim, mengambil kebijakan eksekutif. Ada dinamakan dengan perpaduan wali dengan Al-Amrun, yaitu ulil amri. Maka itulah pemimpin. Kriteria sesuai dengan apa yang diberikan oleh Allah. Terakhir pemimpin itu adalah khalaif. Menurut Quraisyah, khalaif itu diambil dari kata khalfun, yang di belakang, pengganti penerus generasi. Maka yang pertama yang dinangi oleh Allah adalah Al-Imam Adil. Dalam riwayat lain disebut dengan Al-Imam Muqtasid. Baik yang berbahagia, maknanya sama. Maka kalau ingin melihat kriteria pemimpin, maka kembalilah kepada Al-Quran, yaitu ada yang dinamakan dengan Al-Imam, ada yang dinamakan dengan Ra'isun, ada yang dinamakan dengan Khalafah, bukan Khilafah, ya, bukan Khilafah, Khalifah. Ada yang dinamakan dengan Ra'isun, ada yang dinamakan dengan Wali, ada yang dinamakan ulil amri, ada yang dinamakan dengan Amri, ada yang dinamakan dengan Sultan. Macam-macam pemimpin dengan tugas-tugas yang berbeda, dengan kewenangan-kewenangan berbeda. Begitu dalam Al-Quran membicarakan pemimpin ini. Baik yang berbahagia. Yang kedua, orang yang mendapat naungan yaumil kiamah itu wasyabun, seorang pemuda nasab fi ibadatillah, seorang pemuda yang asyik kepemudaannya mencari ridha Allah, beribadah kepada Allah. Apa artinya yang berbahagia? Anak yang dinamakan dengan tiflin itu pada hakikatnya adalah umur 7 tahun ke bawah. Kalau syab yang sudah bisa belajar, maka saat-saat tahun-tahun di mana anak butuh pendidikan,
Maka di yaumil kiamah, kalau ingin mendapat naungan dari Allah, maka itu harus asyik dengan ibadatillah, dengan menuntut ridha Allah, beribadah kepada Allah. Baca Ustaz, mudah pengen berbahagia keseharian 60% mencari ridha Allah, mencari ilmu. Asyikkan anak kita kini Islamic Center kita bersama ada tahfiz, program pemerintah kita ada tahfiz. Asyikkan anak kita dengan tahfiz. Asyikkan anak kita dengan Al-Quran, karena tidak ada ilmu yang lebih hebat daripada ilmu yang ada dalam Al-Quran. Asyikkan anak kita dengan Al-Quran. Boleh dia HP Android, tapi jangan diisi paketnya. Ya, nah, kalau suami ibu pemuda, jangan isi paketnya, biar berhasil untuk ridha Allah. Kadang-kadang kita beda apa? Jauh dengan bini, rindu kita ke istri kita. Ladaki nak dulu pasal warna. Asyikkan generasi kita dengan ilmu agama. Maka orang yang dinaungi oleh Allah itu pemuda yang tumbuh besarnya dalam beribadah kepada Allah. Maka bersyukurlah ibu-ibu yang menyekolahkan anaknya di SMP pagi, sorenya di Islami. Pagi SMP, sorenya madrasah. Paginya SMP, siang sampai sorenya mencari ustaz untuk berguru agama. Orang yang dinaungi oleh Allah besok di yaumil kiamah. Lebih beruntung lagi bapak ibu yang punya generasi yang anaknya sekolah di madrasah, karena pelajaran dan aktifnya adalah agama. Yang lebih bangga lagi bapak ibu yang punya anak sekolah di pesantren, karena lingkungannya adalah lingkungan agama. Maka orang mendapat naungan yang kedua dari Allah Subhanahu wa taala, pemuda yang tumbuh besarnya beribadah kepada Allah. Tentu kuncinya ilmu baik. Kalau tidak tahu yang membatalkan sholat, tahunya cuma hanya rukun sholat, maka macam galak salam sholat, karena tidak tahu membatalkan. Kalau anak kita hanya tahu rukun sholat, tidak tahu membatalkan sholat, maka anak itu akan sering baca itu sambil sholat. Bagi berbahagia, kuncinya adalah ilmu. Karena dulu ceramah Zainal MZ dulu, ada orang Medan yang anak jawabnya sholat di danau sawah. Jadi lantainya itu batang pinang nan dilawi selaweko pak, selaweko. Karena tidak mengetahui tentang ilmu sholat. Baik-baik berbahagia, ya, sholatlah kedua anakku. Sholat kedua anak, apa jadi imam, anak jadi makmum. Luwih
bacaan apapun. Tapi di saat sujud rukuknya nggak pakai tikar sholat. Lalu billahi wa bapakku di antara lantai dan mimbar Rabbina. Aku kecil apanya kok? Aduh, tentu diikuti anak dan kakak. Sebab dipesan di amaknya. Contoh dan lihat ayatmu saudara. Apa yang diucap maka harus kamu ucap. Di anak nak kau batalkan sholat, ya kau cuma bacaan sholat, rukun sholat. Disimak di anak belakang. Aduh, nyinyum sambil sholat. Mengaku sabu itu aduh, iya aja menjawab aduh. Tua sabu itu aduh, ayah kesakitan nak. Di saat sujud hidung ayah terjepit. Wah, atas sapi itu hampir itu sapi ya. Ibu yang berbahagia. Yang ketiga, orang yang mendapat naungan yaumil kiamah adalah seorang pemuda, rajulun, seorang pemuda zakarallah, yang zikir kepada Allah, fafadat ainahu, sampai menetes air matanya dalam keadaan khaliyah, sepi. Ibu yang berbahagia, orang yang sepi berzikir kepada Allah dalam arti kata kuncinya dari 3, Pak Ibu. Yang pertama dalam keadaan zikir kepada Allah, yang kedua dalam keadaan sepi, yang ketiga adalah menetes air matanya. Tentulah dapat kita bayangkan zikirnya apa. Zikirnya adalah bisa jadi subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar, atau zikirnya mungkin istighfar, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Ingin dosa yang pernah dilakukan mulai dari jam 5:30 setelah subuh, nyolah mengakui sudah berdosa. Suami minta air panas, dia agihnya air angin. Kan beda Bu. Suami minta air panas, ibu agih air angin. Suami minta teh manis, ibu agih teh kolek. Suami minta kopi, ibu agih kopi dua dulu sekaligus. Apa aja untuk kopinya? Ibu yang berbahagia, mulai 5:30 lah padoso, diingat di saat zuhur. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Ya Allah, ampuni kesalahanku ya Allah. Subuh tadi suami ambo mintanya teh hangat, ambo agih teh dingin. Suami ambo minta gulai, ambo agih sambal. Suami minta makan, ambo ndak disuapin. Ndak ada. Ndak bos sedih orang. Berdosa saya ya Allah, astagfirullah. Menangis ibu di sholat zuhur sendirian, dengan indah ada orang yang akan memuji dan menyambut itu bahagia orang panik. Apa astagfirullah kalau di waktu zuhur? Karena jam 5:30 dah berdosa kepada istri, membentang-bentang istri di rumah. Aku boleh ketahuan saja. Mulai hari Senin sampai hari Jumat, ragu campur je tukai, dia tertukai. Pasal kami di Ramu tukai pelawu usuah. Baik yang berbahagia, cobalah sekali-kali masaklah pisang lidi itu agih cabai rawit masukan lalu ketik-ketik tali-tali itu. Insya Allah
bertambuh apa makan. Tapi apa pada sok kayak ibu bantu kajilah kedua pas sampai alun kedua gaji yang berjuta diserahkan 3,5 juta. Nah 1,5 juta itu orang nudo. Umpamo ibu berbahagia menetes air mata karena zikir. Zikir itu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, bagian dalam keadaan sepi. Ini yang sering dilakukan oleh ahli-ahli sufi. Kalau mereka berzikir itu, walaupun di tengah kurang banyak, ini dalam keadaan sepi berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang tahu hanya dirinya dengan Allah. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Zikir banyak model. Dalam sholat ada zikir. Setelah sholat kita disuruh zikir. Di saat sepi kita disuruh zikir. Baik yang berbahagia. Dan ketiga dalam zikir itu adalah fafadat aynahu, menetes air matanya. Itu orang yang telah tinggi, baik yang berbahagia, telah tinggi tingkat kealiman kewaraannya, bisa meneteskan air mata. Buya lain pernah buya yang sambil sholat menangis. Pernah ibu-ibu di saat kaki yang buah semure, apalagi di saat at-tahiyatul itu sakit mana apa tamatkan dewa. Kalau semure itu kan kacang tak boleh. Jadi kawan-kawan diminta nyawa ikut makan kacang, makan lo kacang pak, awak asal murid pak. Setelah itu bangkit asal murid, di saat sholat sakitnya bukan main. Di rakaat pertama mulai terasa, rakaat kedua mulai tiba, di rakaat keempat sakit rasanya. Pas waktu tahiyat itu, pesan gigi, ibu yang berbahagia tahiyat dulu menetes air mata, cuma tak karena zikir, karena asal murid. Ibu yang berbahagia kalau sembilan rahmati Allah, ya. Maka yang ketiga adalah seorang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan sepi dan menetes air matanya. Yang keempat, rajulun kana, seorang laki-laki mu'allaqun qalbuhu mu'allaqun fil masjid, yang hatinya cenderung ke masjid, ingin ke masjid. Baik yang berbahagia, kenapa hati kita tidak ke masjid? Yang pertama, Bapak Ibu, karena kita merasa tidak memiliki masjid. Itu makanya hati kita cenderungnya untuk tidak hadir ke masjid. Betul, gotong royong kita tidak ikut, membalian simit untuk pembangunan kita tidak ikut, hangin masjid butuh loteng kita tidak ikut, setelah di loteng butuh kesejukan, butuh kipi angin kita tidak ikut menyumbang. Kurangnya rasa memiliki kepada masjid adalah merupakan awal hati kita akan terhalang untuk ke masjid. Tapi kalau kita menyumbang, insya Allah walaupun 1.000 sehari ataupun 5.000 satu hari, Bapak Ibu yang berbahagia, maka rasa kepemilikan kita kepada masjid akan kuat dan kita akan ikut membantu untuk mensyiarkan Islam lewat masjid itu. Cobalah Bapak Ibu yang berbahagia. Satu. Yang kedua, mungkin masjid dibangun dengan harta yang tidak menentu. Amalah sering sampaikan, dengan keadaan masyarakat kita kini, seringkali uang zakat untuk pembangunan masjid 3 asnaf. Asnaf yang tidak ada itu sering untuk masjid. Contoh, mu'alaf, sangat jarang kampung didatangi mu'alaf. Dan kedua, hamba. Dan ketiga,
Fisabilillah itu Ibnu Sabil, jalan itu di kampung baik. Mereka ambil untuk Baitul Mal, dibangunkan untuk masjid. Artinya namu berhutang ini. Bertanya mana apa membuat uang zakat untuk masjid? Artinya namu berhutang Ustaz. Yang berhutang itu kan pribadi, disebabkan antara sakit hidup berhutang untuk menyekolahkan anak, boleh dapat zakat. Tapi kalau dek karena hidup awak berhutang, balik tua faza, kurisinya rancang tulis berhutang Ustaz, kami ingin zakat lo, itu tidak masuk. Menyekolahkan, makan, itu masuk kalau berhutang. Itu berbahagia. Masjid sebagai ulama boleh kalau sudah diserahkan ke Baitul Mal, boleh untuk dibangunkan kepentingan umat, tapi tidak keseluruhannya. Tetapi bahagian-bahagian yang boleh diambil itu. Tapi artinya mau berhutang, artinya mau ketua bangunan itu tidak ada cerita, karena itu bukan hutang pribadi ketua, tapi hutang masyarakat mengatasnamakan, diatasnamakan oleh ketua. Maka tidak boleh berbahagia. Maka ya, orang yang mensyiarkan masjid, orang yang dapat naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, batul baik berbahagia. Masjid itu adalah awal turunnya rahmat. Jaranglah ke masjid akan mempertinggi rasa kiamat. Sering ke masjid, insya Allah semakin mudah rezeki. Karena masjid adalah awalnya rahmat. Maka yang kelima, yang pertama adalah imam adil, yang kedua pemuda yang besarnya mencari ridha Allah, yang ketiga orang yang berzikir, yang keempat orang yang tergantung hatinya ke masjid, yang kelima dua insan yang bersatu. Mereka itu cinta karena Allah, karena agama. Cinta karena agama, berteman karena agama. Awak acok mencari kawan tentu yang sejiwa apa-apa. Dan pertama kawan dan elok karena sejiwa, sama-sama mau sholat, syahidi, sama-sama menghindarkan dari apa yang dilarang oleh Allah. Ada dulu sebahagian di seberangnya awak akrab karena acok tu mandan awak main domino, awak berkawan dengan akrab karena sama-sama tahu rasio, makanya awak akrab. Jadi ada kawan itu yang baik, ada kawan yang tidak baik. Ada kawan ibu-ibu yang acok mengajak ke masjid berjamaah mendengarkan pengajian bagus, wirid yasin bagus, tapi ada kawan yang seidik dan kerajono menyapui guru kawan, ada pun seidik itu. Awak bestimahnya. Yang kelima, ibu yang berbahagia. Yang keenam, orang yang mendapat naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baca ini dulu buat adalah seorang laki-laki yang tegar imannya. Kalau di situ bahasanya aduh padusiran capa dan mengajak apa untuk tidak mencintai istri apa, diajaknya apa ke hotel, apa jawab ini aku takut akan Allah. Itu orang yang dapat naungan. Jadi ciri-ciri orang yang mendapat naungan bagi bapak yang sudah hadir di sini, insya Allah dijamin untuk tidak selingkuh lagi, Bu ya. Karena dia mengharapkan naungan Allah. Perempuan yang mengajak berzina, nampak musibah, kadang-kadang musibah di awal. Betul. Apakah wajahnya musibah? No, enggak. Apakah bahasanya
saja musibah. Nah, kadang-kadang lekuk tubuhnya musibah untuk kita. Lekuk tubuhnya saja musibah untuk kita. Ya, padusik ini Pak, kalau tidak ketat tidak pakaian namanya. Kalau tidak ketek tidak pakaian namanya. Kalau tidak singke tidak baju jorok namanya. Orang kini itu belum model Pak, cuman awal musibah. Setiap yang menimbulkan dosa bagi orang beriman itu musibah Pak, kan dosa. Cuman itu belum Pak ya. Salinte harus ditengok juga Pak, tidak. Maka sebagus-bagus musibah Pak istighfar, astagfirullah. Maka mohonlah, dasar Latin kan berpesan dalam YouTube tuh, mohon jangan duit kami untuk ditimpa musibah tuh. Jangan pakai duo serawalenjingin yang apa namanya, serawalenjing, yang indah adornya sebagai pelapis di luar. Kau lenjing kau dapat kolak mudi. Di saat di kantor rancak pakaiannya, ya Islami, tapi di luar kantor bukan subhanallah Pak, astagfirullah, apa subhanallah Pak. Astagfirullah. Kalau kita nak umur, oke lah Pak. Umur dan tubuh saya kan dapat ya. Muslimin yang dirahmati Allah, orang yang mendapat naungan adalah laki-laki yang teguh. Dalam Al-Quran disebut anillahwi mu'ridun, orang yang beruntung beriman itu. Yang ketiga, yang kedua adalah orang yang lahwi, yang mampu menghindarkan dirinya dari perbuatan-perbuatan yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Qad aflaha al-mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un walladzina hum 'anil lahwi mu'ridun, yang bisa membatasi dirinya. Jadi tubuh itu bahwa kecenderungan ruh itu kepada yang suci saja. Sholat, zikir itu keinginan ruh. Tapi ruh itu ada musuh dalam tubuh kita, namanya nafsu. Kecenderungan nafsu adalah kepuasan sementara saja. Kecenderungannya ke sana. Lalu tubuh kita mau ke ruh apa mau ke nafsu, sesuai dengan tolong hati kita itu. Dia pasti bolak-balik antara nafsu dengan ruh, barulah dia tetapkan dengan istiqomah. Apakah istiqomahnya ke nafsu atau istiqomahnya ke kanan, ke ruh? Dan pengaruh istiqomah itu lewat pandangan dan lewat pendengaran. Baik yang berbahagia. Yang ketujuh, orang yang mendapat naungan dari Allah Subhanahu wa taala itu adalah, saya pola kalau Ustaz dengan hafal hadis. Apa yang ketujuh Ustaz? Orang yang bersedekah, yang indah tahu kanan maki tidak tahu, atau kiri maki kanan tidak tahu. Artinya apa? Orang yang bersedekah itu kan hukumnya ada banyak ya. Yang pertama adalah sedekah itu wajib zakat bahasa fikihnya. Ada sedekah itu hukumnya sunnah berbentuk infak dan berbentuk wakaf. Sadonya diartikan pemberian yang bermanfaat bagi yang penerima. Tetapi hukumnya berbeda. Kalau zakat tujuannya pembersih, jika tidak dibersihkan maka akan kotor yang lain. Setetes nila kalau jatuh ke santan rusak santan sebelah, maka wajib dikeluarkan agar bersih. Sifat sedekahnya adalah zakiyun, pembersih, zakatun,
Setelah itu ada yang nafaqah, yang diinfakkan. Pengertiannya lebih cenderung kepada manfaat makan dan minum, ataupun manfaat untuk tubuh baju. Ada yang dinamakan dengan wakaf, memberhentikan harta diberikan kepada yang membutuhkan. Begitu berbagai semua hukumnya baik yang bersedekah, tapi inti sedekah orang yang dinaungi oleh Allah di yaumil kiamat adalah sedekah dan tidak disabui-sabui. Kau serakah dari ambo untuk anti de anti ibu miskin, prihatin kami, aku serakah ambo 2.000 rupiah. Lah sakit ditambah menyakiti. La tubatilu, jangan batalkan sedekahatikum, pemberian kamu itu. Yang pertama bil mani, yang kedua bil adha. Tak boleh saya hamba Allah berat 20 juta berisi kesapian, yang hamba Allah Tuhan dulu. Bebek berbahagia, kiri magih kanan nggak tahu, kanan magih kiri nggak tahu. Kalau suami bangsa, kalau istri Prabu tahu, cuma berkunjung di kamar. Dah, kamu bersedekah tadi dah, bah, 1.000, alhamdulillah. Tapi dompet udah kamu cari tadi. Ibu-ibu dulu, bapak, kamu masyarakat ameh tadi ibu, ameh ya mak, ameh yang ibu simpan dalam lemari tadi. Alhamdulillah, suami aku jantung. Baik-baik berbahagia, muslim yang dirahmati Allah. Maka yang ketujuh, orang yang bersedekah. Maka baik-baik berbahagia, carilah salah satu dari yang tujuh. Kalau tidak sampai 2-3, cari salah satu dari yang tujuh. Kira-kira posisi kita di mana posisi kita untuk mendapatkan naungan Allah. Saking dahsyatnya yaumil kiamat. Demikian saja, ibu yang berbahagia, semoga bermanfaat untuk pribadi saya dan untuk kaum muslimin pendengar pada hari pagi yang berbahagia ini. Insya Allah kita semuanya dinaungi oleh Allah, dalam arti kata dirahmati oleh Allah di yaumil kiamat. Jangankan mendengar kata-kata azab, melihat azab pun akan tidak diperlihatkan oleh Allah kepada orang yang dinaungi oleh Allah ini. Jadi berbahagia. Demikian saja. Banyak maaf kepada Ustaz Hamdi, Syekh Lukman, dan Ustaz yang lain. Kalau nanti ada ceramah saya pada hari ini yang keluar dari kaidah hadis, kalau tidak salah kitabnya Bijamroh. Kalau buku saya mungkin Ustaz Lukman, kalau di Candu Bijamroh enggak sama berarti ya. Mungkin Ustaz Hamdi bukan Bijamroh kitabnya. Kalau ada yang lain tidak apa-apa, diterangkan kembali. Jika ada kesalahan, mohon Ustaz-Ustaz yang sudah saya mengklarifikasi keterangan saya ini. Sebab kami berbahagia, walaupun Ambo dapat izin untuk menceramahkan Bijamroh dan sebut salam, tentu kesalahan kekurangan saya sangat banyak. Ya, muslimin yang dirahmati Allah, demikian saja. Subhanakallahumma wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.